Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani fid din rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi kemampuan ataupun inayah bentuk pertolongan Allah sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan poin yang terakhir yang terkait dengan larangan-larangan di dalam syariat yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menutup dari wasilah menuju kepada kesyirikan. Yang di sini larangan tersebut ada yang bersifat dosa-dosa besar dan ada yang bersifat masuk ke dalam kategori syirkul asghar. Tapi perbuatan ini semua bisa menjadikan seseorang melakukan perbuatan syirkul akbar jika sampai dia melampaui batas-batas ketentuan yang telah ditetapkan di dalam syariat. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, di poin yang terakhir yaitu poin yang ke-10 yaitu tentang masalah at-taswir wasilatun ila syirki, yaitu menggambar merupakan wasilah kepada kesyirikan. Tayyib, bahwa jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu bahwa menggambar ini merupakan salah satu dari perbuatan-perbuatan ataupun amalan-amalan yang dilakukan oleh beberapa manusia yang mereka punya kecenderungan ataupun punya hobi dalam masalah menggambar ini. Akan tetapi perlu diketahui jamaah sekalian rahimakumullah bahwa menggambar ataupun gambar itu sendiri maka di sini memiliki hukum-hukum yang telah diatur di dalam syariat. Maka sebatas apa sih hukum dalam masalah menggambar ini? Kenapa sampai dia salah satu wasilah bisa menuju kepada kesyirikan? Maka akan kita bahas dalam pertemuan pagi ini fa insyaallah taala. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, at-taswir yaitu menggambar, maknahu ini maknanya adalah naqlu syakli syai' wa hayatihi biwasitatir rasmi awil iltiqati bil alah awin nahad, yaitu menukil bentuk sesuatu serta wujudnya dengan wasita ataupun wasilah dengan menggambar ataupun mengambil dengan menggunakan sebuah alat awin nahd ataupun dengan memahatnya. Maka ini yang disebut dengan at-taswir ataupun menggambar. Wa itsbatu hadha syakal ala lawhah aw waraqah aw timthal, lalu kemudian menuangkannya ataupun menuangkan bentuk-bentuk tersebut di atas papan, aw waraqah ataupun di atas kertas, aw timthal ataupun dalam bentuk patung. Ini sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama dalam masalah menggambar, maka ia masuk
ke dalam salah satu pembahasan tentang masalah akidah. Kenapa? Karena menggambar ini merupakan salah satu wasilah di antara wasilah-wasilah kesyirikan, dan juga ya, pelakunya ya, al-musyarakatu lillah, yang bersyirikat ya, dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara penciptaan ataupun berusaha untuk melakukan perbuatan tersebut ya. Artinya adalah bahwa menggambar ini adalah merupakan salah satu wasilah seseorang untuk melakukan perbuatan kesyirikan. Kenapa demikian? Karena dalam menggambar ini pelakunya bersyirikat. Bersyirikat itu ingin menandingi dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ia berusaha untuk membuat sesuatu yang mana sesuatu tersebut merupakan bentuk-bentuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah ya, awal kesyirikan yang terjadi di atas muka bumi ini. Karena sebabnya adalah menggambar ya. Karena ketika kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ya, mereka menggambar orang-orang saleh dan memajangnya ya, di majelis-majelis mereka, inilah yang akhirnya mengakibatkan ya, generasi-generasi berikutnya menganggap bahwa orang-orang saleh yang digambar tersebut adalah mereka orang-orang yang dapat memberikan manfaat ataupun menolak mudarat ya, kepada mereka atas apa yang mereka inginkan. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya Nabi SAW memperingatkan ya, tentang masalah menggambar ini dari segala jenisnya. Bahkan beliau melarang seseorang ataupun dari umatnya untuk menggambar ya. Bahkan dengan keras beliau alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih menyebutkan bahwa asyaddul adab yaumal qiyamah al-musawwirun, yaitu adab yang paling berat pada hari kiamat adalah mereka orang-orang yang suka menggambar ya. Makanya Nabi memerintahkan untuk menghapus gambar-gambar dan diperintahkan untuk merubahnya ya. Karena gambar ini merupakan mudahatun li khalqillah, yaitu merupakan bentuk penyaingan ataupun menyaingi penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala esa dalam penciptaannya. Itu yang dikatakan oleh beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam kitab ini, yaitu kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Beliau mengatakan lagi, "Fahadzal insan al-musawwir yuhawilu an yudahi Allah fima infarada bihi minal khalq." Manusia-manusia yang suka menggambar ini, mereka berusaha untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala ya, dalam hal keesaan terhadap penciptaannya. Wali anna taswira wasilatun min wasaili syirik, dan karena menggambar ini merupakan wasilah di antara wasilah-wasilah kesyirikan. Fa awwalu huduthi syirki fil ardi kana bisababi taswir, dan pertama kali terjadinya kesyirikan di atas muka bumi ini itu disebabkan karena apa? Karena menggambar. Ya. Lamma zayyana syaitan liqaumi Nuhin taswir as-salihin, ketika syaitan ya, membisikkan kaumnya Nabi Nuh untuk menggambar orang-orang saleh. Ya. Wa nasaba suwarahum 'alal majalis, lalu kemudian meletakkan atau menempelkan gambar-gambar mereka di majelis-majelis mereka. Li ajli tadzakkuri ahwalihim, tujuannya untuk apa? Untuk agar supaya mengingat keadaan para orang-orang soleh ini, waliktida'u bihim fil ibadah, dan juga meneladani ibadah-ibadah mereka. Hatta alal amru ila ibadati tilka suwar, sehingga perkara tersebut berubah menjadi beribadah kepada gambar-gambar tersebut. Wa i'tiqadu annaha tanfa' wa tadur min dunillah, kemudian masuklah
ke dalam perkara di mana syaitan membisikkan mereka, ya, yang sebelumnya sifatnya hanya untuk mengenang saja, kemudian mereka dibisiki agar supaya punya keyakinan bahwa gambar-gambar tersebut dapat memberikan manfaat ataupun mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Sebab karena inilah sehingga, ya, menggambar itu wasilah menuju kesyirikan. Meskipun menggambar ini bukan kesyirikan, tapi dia wasilah menuju kesyirikan, serta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam keras mereka bagi orang-orang yang suka menggambar. Begitu pula mengancam keras bagi mereka orang-orang yang suka untuk, ya, memajang foto-foto makhluk hidup yang ada di dinding-dinding rumah mereka. Begitu jamaah sekalian rahimakumullah. Tayyib, kita lanjutkan lagi perkataan beliau. Fattaswiru huwa mansya'ul wathaniyah. Jadi gambar ini asal tumbuhnya paganisme. Apa itu paganisme? Yaitu penyembah berhala. Kenapa? Li'anna taswirul makhluk ta'zimun lahu. Karena menggambar makhluk itu merupakan mengagungkannya. Wa ta'alluqu bihi fil ghalib, dan juga menggantungkan padanya secara umum. Khususan secara khusus idza kana al musawwar lahu sya'nun min sultah aw ilm aw salah. Khususnya adalah ketika yang digambar itu memiliki kedudukan, ya, ataupun memiliki ilmu atau memiliki kesolehan, ya. Wa khususan idza 'azumatis surah binusubiha ala haid au iqamatiha fi syari' au maidan. Dan secara khusus juga jika hal tersebut diagungkan dengan cara memajangnya di dinding-dinding ataupun diletakkan di jalan-jalan atau di beberapa tempat. Fa inna dzalika yuaddi ila ta'alluqi biha minal juhal wa ahli dhalal. Yang demikian, ya, perbuatan tersebut akan menjerumuskan mereka para orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat menuju kepada pengkaitan-pengkaitan peribadatan dan keyakinan terhadap gambar-gambar tersebut. Walau ba'da ini, meskipun bukan pada waktu itu, ya, pada waktu itu dipasang ataupun diletakkan di sebuah tempat, tapi mungkin generasi berikutnya, ya, sehingga ini membuka pintu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di sini jamaah sekalian rahimakumullah, beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala memberikan beberapa dalil-dalil yang terkait dengan masalah gambar ini, di mana beberapa hadis-hadis yang disebutkan di sini merupakan hadis-hadis yang mengingkari terhadap, ya, gambar ataupun orang-orang yang suka menggambar. Hadis yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Firman Allah taala, Allah mengatakan bahwa siapakah yang lebih zalim dari mereka yang telah menciptakan sesuatu sebagaimana penciptaanku. Maka falyakhluqu dzarrah, maka coba, ya, ciptakanlah atom. Aul yakhluqu habbah, atau coba ciptakan biji. Aul yakhluqu syairah, atau coba kalau bisa ciptakan satu biji gandum saja. Ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Wa maknahu, dan maknanya adalah bahwa tidak ada, ya, satu amalan pun yang lebih zalim dari mereka orang-orang yang menggambar.
Kenapa? Lianna lamma sawwara surah ala syakli ma khalaqahu Allahu min insan au bahima au ghairihima min dzawatil arwah. Karena ketika orang itu sedang menggambar sebuah gambar yang mana gambar tersebut adalah gambar yang bentuknya sama seperti penciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik dari manusia maupun hewan atau selainnya dari makhluk-makhluk Allah yang memiliki ruh, maka sara mudahiyan li khalqillah, maka ia termasuk bagian daripada menyamai ataupun menandingi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai', sang pencipta segala sesuatu. Dan Allah Rabbu kulli syai', Rabb segala sesuatu. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. Ya. Sehingga wa ja'ala fihal arwah allati tahsulu biha hayatuha. Kemudian ya, kelak nanti mereka yang menggambar tersebut ya, akan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh di dalam gambar tersebut, padahal ia tidak mampu untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat yang ketiga, khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi ya, dengan tujuan yang benar pastinya. Wa sawwarakum, kemudian Allah membentuk rupa kalian, fa ahsana suwarakum, dengan sebaik-baik bentuk ataupun rupa. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mampu untuk melakukannya. Kemudian di dalam surat Al-Hasyr ayat 24 juga Allah berfirman, wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, sang pengada, dan juga sang pembentuk rupa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menentang mereka orang-orang yang menggambar ya, agar supaya mereka mencoba untuk berusaha menandingi Allah terhadap penciptaannya ya, untuk meniupkan ruh ya, meniupkan ruh di dalam gambar-gambar yang telah mereka buat tersebut, agar supaya gambar tersebut menjadi hidup ya. Maka hal ini tidak mungkin. Ini bantahan bagi mereka ya, karena kelemahan mereka ya, serta kegagalan mereka dalam usaha mereka ya. Dan juga mereka pun tidak akan mungkin mampu untuk berbuat demikian ya. Jangankan memberikan ruh kepada gambar-gambar tersebut ya. Mereka diperintahkan untuk menciptakan makhluk Allah yang tidak memiliki ruh seperti buah-buahan saja, mereka tidak akan mungkin mampu. Seperti dalam hadits qudsi, fal yakhluqu habbatan, maka coba ya, ciptakan biji kalau mampu, biji saja, mereka tidak akan mungkin mampu. Ini hadits yang pertama terkait tentang masalah gambar. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati alladzina yudahuna bi khalqillah. Bahwa azab yang ditimpa kepada manusia yang paling keras nanti pada hari kiamat itu adalah mereka yang menandingi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini jamaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa ternyata azab yang paling keras itu ditimpa kepada mereka al-musawwirun pada hari kiamat, orang-orang yang suka menggambar. Dan ini merupakan akibat yang sangat buruk sekali. Meskipun mungkin ketika mereka di dunia, mereka dipuji-puji, mereka bisa selamat
Ya, mereka mendapatkan penghargaan, mendapatkan kebaikan dalam perbuatan mereka. Akan tetapi fa inna lahum masiran yantadhiruhum idza lam yatubu. Ada sebuah tempat yang paling buruk yang akan menanti mereka jika mereka tidak mau bertobat kepada Allah sebelum mereka meninggal. Karena apa? Perkara ini atau perbuatan ini adalah perbuatan yang dianggap menandingi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya, larangan bagi kita untuk menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Taib Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata bahwa hadis-hadis ini mahmulun dibawa, ya, kepada sang pembuat gambar yang disembah. Mereka pembuat patung dan sejenisnya. Maka ini merupakan perbuatan kekufuran, ya. Dan ini merupakan perbuatan yang akan menimpa kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan azab yang paling keras. Wakila, ada yang mengatakan lagi adalah wa fi man qasada hadzal ma'na alladhi fil hadits min mudahatihi khalqihi. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang tersebut, ya, ataupun sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa maksud daripada makna hadis ini adalah mereka orang-orang yang menandingi penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keyakinan. Maka ini termasuk perbuatan kekufuran juga. Karena, ya, dia akan mendapatkan azab yang paling keras sebagaimana azabnya orang-orang kafir. Bahkan akan ditambah azabnya dengan azab disebabkan karena kekufuran mereka. Fa amma man lam yaqsid biha al-ibadah walal mudahah, maka jika tujuan menggambar tersebut adalah bukan untuk ibadah dan juga bukan untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka fa huwa fasik, dia dihukumi fasik. Sahibu dzambin kabir la yukaffir. Mereka adalah seorang pelaku dosa-dosa besar dan mereka tidak dikufurkan. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membagi dengan 3 hukum tergantung dengan niatnya. Jika seandainya niatnya adalah untuk menggambar dan gambar tersebut dipergunakan untuk disembah, maka ini masuk ke dalam kategori kekufuran. Yang kedua adalah jika seandainya tujuannya ataupun niatnya adalah dia ingin menandingi penciptaan Allah dan memiliki keyakinan yang demikian, ini juga kafir. Tapi jika seandainya ada seseorang yang menggambar akan tetapi niat ataupun tujuannya bukan untuk diibadahi gambar tersebut, ataupun dia tidak punya niat untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihukumi dengan orang-orang fasik. Dia murtakibul kabirah, dia telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan tidak masuk ke dalam kategori kekufuran. Ya. Maka ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Begitu pula Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala, beliau juga mengatakan, wa idza kana hadza fi man sawwara suratan ala mithali ma khalaqahu Allahu minal hayawan fa kaifa biman siwal makhluqi bi rabbil alamin wa sarafa lahu syai'an minal ibadah. Jika seandainya, ya, ada orang-orang yang mereka menggambar sebuah gambar, ya, seperti yang dimisalkan ataupun contoh sebagaimana yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk hidup, ya, ini hukum, ya, hukum. Jika seandainya hukum ini itu diterapkan hanya sifatnya untuk menandingi, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, maka hukumnya pun sangat berat sekali. Maka fakaifa biman sawal makhluk bi rabbil alamin. Bagaimana dengan mereka yang punya keyakinan menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa sarafa lahu syai'an minal ibadah, sekaligus mereka, ya, memberikan
tujuan tersebut sebagai bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah bahwa ini merupakan perbuatan yang sangat hina-hina sekali. Hanya karena tujuannya, ya, sifatnya adalah niatnya untuk, ya, menggambar saja, dan gambar tersebut mungkin untuk dipuja, dijadikan alat untuk meminta syafaat saja, ini dosanya dan adabnya sangat keras bagaimana bagi mereka yang menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Waliyadzubillah wa na'udzubillah. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Setiap orang yang suka menggambar, maka ketika mereka di neraka, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan gambar-gambar yang telah ia gambar tersebut jiwa. Allah tiupkan ruh ke dalam gambar-gambar yang telah digambar oleh orang tersebut. Kemudian yang digambar tersebut akan mengadab orang yang telah menggambarnya di neraka jahanam. Ya. Ini sangat mengerikan sekali. Artinya adalah bahwa yang mereka gambar di dunia berupa makhluk-makhluk yang bernyawa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat Allah akan berikan ruh kepada mereka yang digambar. Ya, kalau yang digambar misalnya manusia yang paling kuat, maka gambar tersebut nanti akan ditiupkan ruh kepadanya. Kemudian gambar tersebut yang sudah memiliki ruh akan mengadab orang yang telah menggambarnya. Ya. Nah, bagaimana dengan jika seandainya dia menggambar sesuatu yang sangat banyak sekali? Maka semua ini nanti kelak akan mengadabnya pada hari kiamat kelak ketika dia berada di neraka jahanam. Ya. Hati-hati jamaah sekalian rahimakumullah terhadap perkara ini. Taib. Kemudian hadis yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas juga. Ia mengatakan bahwa man sawwara suratan kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafih. Barang siapa yang menggambar sebuah gambar makhluk yang bernyawa, maka dia akan dibebankan untuk meniupkan ruh kepada gambar tersebut, wa laysa binafih, sedangkan dia tidak akan mungkin mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Di hadis yang keempat ini jamaah rahimakumullah berbeda dengan hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga tadi Allah yang memberikan ruh kepada gambar tersebut. Tapi hadis yang keempat di sini Allah juga akan menuntut sang penggambar tersebut untuk meniupkan ruh, memberikan ruh kepada gambarnya. Artinya tidak akan mungkin terjadi. Bicara masalah ruh saja, ini sebuah perkara yang tidak banyak kita ketahui. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa yas'alunaka 'anir ruh, ya Muhammad, kelak nanti kamu akan ditanya tentang masalah ruh. Katakannya, kulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu adalah perkara Rabbku. Artinya hanya Allah yang mengetahuinya. Kita tidak banyak tahu tentang perkara ruh. Nah, di sini kita diminta untuk apa? Untuk meniupkan ruh terhadap gambar-gambar yang telah kita buat. Ini sangat-sangat mengerikan sekali. Ya. Coba kalau kita andaikan saja ada di dunia, kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu di mana sesuatu tersebut kita tidak mampu untuk melakukannya. Kita akan bingung. Dan saat itu ketika kita tidak bisa melakukannya, kita akan dihukum di azab. Sangat ngeri sekali. Maka wahai para penggambar, ya, hati-hatilah kalian. Kalau kalian tidak berhenti atas perbuatan kalian ini dan tidak bertobat kepada Allah, maka sungguh
kalian akan mendapatkan azab yang sangat pedih sekali kelak pada hari kiamat. Gitu. Taib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kelima, yang hadis yang terakhir yang berbicara tentang gambar, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hayyaj. Ya. Ia berkata, qala li Ali berkata kepadaku, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan aku kirim engkau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengutusku. Ya. Aku akan berikan wasiat kepada kalian sebagaimana Rasulullah memberikan wasiat kepadaku saat beliau mengutusku. Ini kata Ali radhiyallahu taala anhu kepada Abu Hayyaj. Ali mengatakan, alla tada'a suratan illa tamastaha. Jangan kau tinggalkan jika ada gambar-gambar ya, yang ada melainkan kau telah menghapusnya. Wala qablan musyrifan illa sawaitau. Dan jangan kau tinggalkan pula kuburan-kuburan yang menonjol melainkan kau telah meratakannya. Nah, hadis ini ya, merupakan perintah untuk menghapus segala gambar-gambar makhluk yang bernyawa dan merubah dari bentuk aslinya ya, hingga benar-benar tidak tersisa lagi ya, sifat gambar tersebut yang menyerupai penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sini Nabi memerintahkan untuk apa? Untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang berdiri tegap di atas kuburan. Mungkin ada kubah, ada masjid dan yang lain sebagainya. Ya. Karena ini akan menimbulkan apa? Perbuatan-perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya dalam hadis ini jamaah sekalian rahimakumullah ada perintah untuk ya menghabisi ataupun menyelesaikan dua wasilah ya, yang sangat besar ya, di antara wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Yaitu apa? Menghapus gambar, dan yang kedua menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di atas kubur. Ya. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat bandingkan jamaah, banyak sekali di zaman kita ini yang meremehkan terhadap masalah gambar. Bahkan mereka menggunakan gambar-gambar tersebut, mereka letakkan di dinding-dinding rumah mereka. Ada gambar wali fulan, ada gambar 12 imam. Dia tidak tahu bahwa 12 imam itu adalah imam Syiah, Al-Ithna Al-Asy'ariyah. Kami pernah mendapati di rumah seseorang yang dia memajang gambarnya Ali radhiyallahu taala anhu. Katanya Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia memajang gambarnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia memajang gambarnya 12 imam Al-Ithna Al-Asy'ariyah ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, pahamkah dia terhadap hal itu ataupun tidak? Pahamkah ia dengan gambar tersebut ataupun tidak? Minimal ya, paham gak dia terhadap yang ada di gambar tersebut? Siapa mereka? Bagaimana akidah mereka? Terkadang mereka tidak paham. Mereka hanya taklid saja kepada guru-guru mereka yang di rumahnya penuh dengan gambar-gambar, seakan-akan gambar-gambarnya orang-orang saleh. Bahkan ada sebagian dari mereka yang memajang gambar makomnya Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang mana orang-orang Syiah ya, mereka sangat memuji-muji sekali Abu Lu'lu'ah. Bahkan doa mereka meminta agar supaya mereka dikumpulkan bersama Abu Lu'lu'ah. Alhamdulillah. Semoga doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya mereka bersama-sama kumpul bersama Abu Lu'lu'ah yang telah membunuh sahabat Umar, menusuk sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ini sangat miris sekali jamaah rahimakumullah. Ya. Maka kewajiban bagi kita yang faham dan mengetahui ya, bagi kita yang
memiliki kedudukan ya, di masyarakat ya, yang dianggap sebagai ahlul ilmi di antara mereka masyarakat yang ada, maka jelaskanlah kepada mereka. Jangan tutup-tutupi ini ilmu. Perhatikan bahwa permasalahan gambar ini ya, hukum yang paling ringannya aja disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asyadul adab yaumal qiyamah, adab yang paling keras pada hari kiamat. Ya. Artinya adalah perkara ini perkara yang sangat-sangat besar, yang justru malah diremehkan oleh masyarakat kita. Ya. Dengan dalih-dalih ya, yang bersifat hanya menangkal ataupun menyangkal dari dalil yang ada. Kok gini saja tidak boleh, seperti aja ini saja dilarang. Hal-hal tersebut yang diungkapkan oleh mereka. Sebagai seorang mukmin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, seharusnya ketika ada larangan yang ada dan disampaikan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam ataupun disampaikan di dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban bagi kita adalah as-sam'u wa ta'ah. Kita mendengar dan kita mentaatinya. Ya. Sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, ya, bahwa menggambar ini bentuk wasilah menuju kesyirikan. Ya. Kita tidak mengatakan bahwa ini perbuatan syirik, ya. Tapi ini merupakan perbuatan dosa-dosa besar yang jika seandainya ya, keyakinannya sudah berbeda ya, bahwa meyakini dapat memberikan manfaat dan madarat si gambar tersebut, maka mereka yang menggambar ataupun yang meyakininya bisa dihukumi syirik, melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah ya, tentang wasilah-wasilah yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan diperhatikan ada 10 poin di sini, ya, mulai dari pertemuan kita yang ke-8 kalau tidak salah, membahas tentang poin-poin larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana perbuatan tersebut dapat mengantarkan seseorang untuk menuju kepada syirkul akbar. Ya. Dan ini sangat diperhatikan sekali di dalam syariat ini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.